Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak, Ibu, guru di tempat dimanapun saat ini berada. Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa, keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang asesmen diagnostik formatif dan juga sumatif di sekolah penggerak. Ini kita bahas berkaitan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan guru tentang konsep daripada pelaksanaan asesmen tersebut. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kepala sekolah, pengawas sekolah, siapapun yang menonton video ini, untuk 30 menit ke depan, mari kita mencoba berdiskusi untuk lebih memahami kembali tentang asesmen ini, dan ini mungkin akan kita buat di dalam 2 kali pertemuan. Maka bagian yang pertama kita akan membahas nanti asesmen diagnostik formatif dan sumatif bagian pertama dengan harapan kita setelah mempelajari kegiatan ini, pertama memahami paradigma dalam asesmen, yang kedua memahami prinsip asesmen, yang ketiga memahami konsep asesmen diagnostik, yang keempat memahami konsep asesmen formatif, yang kelima memahami konsep asesmen sumatif, dan yang terakhir tentunya kita dapat membuat instrumen asesmen tersebut maupun tesnya. Mungkin nanti poin nomor 6 akan kita bahas lebih jauh di dalam pertemuan yang kedua. Nah, perlu kita ketahui perubahan paradigma dalam asesmen. Kalau dulu kita mengenal 3 asesmen itu yang kita sebut dengan asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning. Kalau kita perhatikan di piramida tersebut, maka lebih luas dan lebih besar itu asesmen of learning. Assessment of learning itu kita berikan penilaian pada akhir pembelajaran. Jadi ini tes akhir semester, tes kenaikan kelas, seolah-olah fokusnya lebih besar kita arahkan. Dan memang bobotnya terkadang itu lebih tinggi, maka kita susun dia secara formal. Kemudian assessment for learning, ini adalah penilaian untuk pembelajaran, ini terjadi ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Yang paling kecil sekali kita lakukan dan hampir tidak tersentuh adalah assessment as learning, di mana penilaian itu sebagai pembelajaran, dan juga di sini kita melibatkan peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Nah, di dalam paradigma baru, terutama di sekolah penggerak, sekarang penilaian itu harus lebih besar porsinya di dalam assessment as learning, bahwa penilaian itu sebagai pembelajaran. Maka di sini kita peserta didik juga terlibat untuk menilai dirinya sendiri. Sedangkan assessment for learning ini yang kita sebut dengan penilaian formatif. Jadi penilaian ketika terjadi proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah assessment of learning, ini di akhir proses pembelajaran. Maka saran kurikulum yang kita lakukan di sekolah penggerak itu, di dalam assessment yang kita utamakan itu adalah penilaian as learning dan juga assessment for learning. Nah, ini menjadi fokus perhatian guru, karena kita berharap ketika prosesnya dan juga keterlibatan peserta didik dalam menilai dirinya sendiri, maka nanti hasilnya tentu akan lebih baik. Dan itu yang disebut dengan sebenarnya penilaian otentik. Nah, ini penting kita pahami sehingga paradigma
atau cara berpikir kita juga, cara pandang kita terhadap penilaian itu di dalam sekolah penggerak itu sudah harus berubah. Nah, ada 5 prinsip asesmen yang harus kita perhatikan dan ini mewarnai kegiatan-kegiatan penilaian di dalam sekolah penggerak. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Nah, kemudian memfasilitasi pembelajaran, dia penilaian itu sendiri, asesmen itu sendiri memfasilitasi pembelajaran untuk melihat apakah proses itu sudah terlaksana dengan baik atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, umpan balik untuk peserta didik, maupun umpan balik kepada orang tua. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Maka asesmen yang kita lakukan itu tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan. Yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, jadi penilaian juga memberikan keputusan untuk tindakan-tindakan kita lebih lanjut. Yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, karena di dalam sekolah penggerak tidak ada lagi kita menggunakan KKM, maka kita melihat bahwa ketercapaian peserta didik itu adalah ketercapaian mencapai tujuan yang telah kita rumuskan. Nah, yang kelima, laporan kemajuan belajar dan capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, inilah 5 prinsip penilaian yang harus kita ingat dan mewarnai kegiatan-kegiatan asesmen yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat jenis asesmen itu ada 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Nah, tadi kita sebenarnya sudah lihat di awal paradigma dalam asesmen itu asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nah, ini dibagi 3. Nah, sekarang bagaimana penjelasan asesmen diagnostik, formatif, sumatif ini? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan oleh pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran peserta didik. Nah, dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, asesmen diagnostik itu sebaiknya diberikan sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik itu, ini salah penulisan, diagnostik, ada dibagi 2, asesmen diagnostik dan juga asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Mari kita lihat satu persatu. Nah, sedangkan pelaksanaannya, asesmen diagnostik itu bisa dilakukan dalam 3 waktu atau 3 alokasi waktu. Pertama, asesmen diagnostik bisa dilakukan pada awal tahun ajaran pelajaran atau awal tahun ajaran baru,
bahwa semua anak ini dilakukan tes awal atau tes diagnostik untuk menentukan gaya belajar peserta didik maupun memetakan karakteristik belajar peserta didik. Kemudian yang kedua bisa dilakukan pada awal lingkup materi, artinya setiap permulaan materi, lingkup materi yang baru dilakukan tes diagnostik. Dan yang ketiga, bahwa tes diagnostik itu dilakukan sebelum menyusun modul ajar mandiri atau modul ajar yang dibuat guru, supaya kita nanti tahu kedalaman, keluasan modul itu sendiri. Nah, selanjutnya asesmen diagnostik non-kognitif. Mari kita coba lihat. Tadi ada 2 asesmen diagnostik itu, ada non-kognitif dan ada kognitif. Sekarang kita perhatikan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Misalnya kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Nah, ini bagian dari diagnostik non-kognitif. Bisa dilakukan melalui wawancara maupun observasi atau juga angket. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif itu adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi untuk memetakan keadaan ini dilakukanlah asesmen diagnostik non-kognitif. Tahapan pelaksanaan diagnostik non-kognitif tentu harus dimulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian ada tindak lanjutnya. Contoh kegiatan persiapan itu, misalnya kita menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Jadi ini nanti ditunjukkan kepada siswa tersebut. Nah, kemudian dari gambar itu kita akan menyiapkan pertanyaan, misalnya ketika anak melihat gambar tersebut, maka kita tanyakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Nah jadi ini nanti akan dia boleh memilih emosi-emosi yang sesuai juga, atau bisa dia langsung mengisi di dalam kertas yang kita berikan. Kemudian yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kemudian kita siapkan pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, dan apa saja harapanmu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita berikan kepada peserta didik untuk dijawab. Nah, dalam contoh kegiatan pelaksanaan, minta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya boleh melalui bercerita, boleh melalui menulis di kertas, boleh melalui gambar atau menggambar atau memilih daripada gambar-gambar yang mencerminkan emosi. Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, strategi menjawab, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami peserta didik. Sehingga tidak perlu kita memakai istilah-istilah baru atau istilah-istilah yang masih membingungkan peserta didik, tetapi dengan bahasa yang mudah dicerna. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Jadi boleh kita buat apakah itu melalui cerita, melalui gambar, untuk membantu mereka menemukan jawabannya sesuai dengan apa yang dirasakan. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan.
Nah, saat siswa menjawab pertanyaan, diberikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, kalau ini sifatnya wawancara, supaya dapat lebih dalam kita gali informasi, kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Karena bisa saja jawaban itu menyimpang sehingga kita sebagai pewawancara untuk mendapatkan data-data dari siswa tersebut bisa kita kembalikan kepada fokus pembicaraan. Nah, saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa, kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian selanjutnya, saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Jadi kita buat struktur kalimat yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa yang menjawab pertanyaan kita itu. Kemudian menunggu beberapa saat. Nah, ini sebagai panduan tentu saja di dalam wawancara tidak harus mengikuti atau terlalu formal, tetapi bagaimana kita mengorek informasi-informasi yang berkaitan dengan kebiasaan mereka, karakteristiknya, sehingga kita bisa membuat profil peserta didik tersebut. Nah, itu Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi bukan mengarah dia ke kedalaman materi atau konten atau kepada mata pelajaran, tetapi yang berkaitan dengan kebiasaan keseharian, kemudian minatnya, gaya belajarnya, kemudian pergaulannya, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi berkaitan dengan materi prasyarat. Nah, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Boleh dilakukan pada awal pembelajaran, boleh pada akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan juga boleh waktu lain. Jadi tidak harus di awal pembelajaran. Namun ketika itu dibutuhkan untuk menyusun modul ajar umpamanya, tentu itu sebelum atau katakanlah itu di awal pembelajaran. Nah, tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah mengindikasi capaian kompetensi siswa, sejauh mana anak sudah memahami, memiliki kompetensi tentang konten atau materi yang akan kita mau belajarkan. Apakah sudah memenuhi prasyarat atau belum. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Sehingga kita tahu berapa persen anak-anak kita yang belum memenuhi materi prasyarat, berapa persen yang sudah, dan juga berapa persen yang mungkin sudah melampaui materi prasyarat. Kemudian memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, remedi di dalam sekolah penggerak itu sebenarnya sudah berlangsung dari awal proses pembelajaran ketika kita sudah memulai melakukan tes diagnostik kognitif. Jadi tidak harus selalu di akhir setelah selesai formatif. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, tentunya asesmen formatif bisa juga digunakan bagian dari diagnostik kognitif ketika itu saling berkaitan materinya. Ada saling terkait atau tujuan pembelajarannya saling terkait, tentu apa yang sudah dipelajari itu menjadi dasar untuk materi berikutnya. Maka bisa kita perhatikan atau kita prediksi bahwa berapa persen anak kita yang sudah memenuhi materi prasyarat atau belum. Nah, begitu juga di sumatif, bisa juga di awal semester kita sudah melihat nilai-nilai sumatifnya,
berarti kita bisa memperkirakan berapa persen mereka yang sudah memenuhi materi prasyarat untuk naik di antar fase maupun di dalam satu fase. Nah, tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah masih sama dengan tes asesmen diagnostik non kognitif, yaitu persiapan pelaksanaan, kemudian dia ada diagnosis dan tindak lanjutnya. Asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapannya, guru membuat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian kita lakukan identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek. Nah, ini agak fleksibel. Fleksibel artinya identifikasi materi itu, nah memang bisa kita buat persennya berapa persen materi di kelasnya, kemudian berapa persen materi yang akan dipelajari dan juga di atas materi tersebut. Namun ini saya kira ada penyesuaian ketika kita lakukan asesmen kognitif itu pada lingkup materi, jadi tidak harus selalu seketat ada persennya begitu ya. Tetapi kalau memang kita lakukan di awal tahun ajaran baru atau di awal semester, sebaiknya kita mengikuti ketentuan ini. Misalnya 2 pertanyaan atau 20% ini boleh. Kalau kita membuat 10 soal, berarti 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang yang sekarang. Nah, ini sebenarnya supaya kita melihat kelompok anak yang sudah memenuhi materi prasyarat, kelompok anak kita yang belum memenuhi materi prasyarat, dan kelompok anak itu seberapa persen yang sudah di atas materi prasyarat. Tentu saja soalnya itu kita buat dari 3 kategori tersebut supaya kita mampu mendeteksi sehingga di dalam proses pembelajaran nanti bisa kita lakukan pendekatan maupun tindakan atau pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebab inilah yang berkaitan sebenarnya dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Seterusnya, contoh kegiatan tindak lanjut asesmen diagnostik. Pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori, jadi kita kelompokkan, ada paham utuh, ada paham sebagian, dan ada sama sekali tidak paham. Kemudian kita cari rata-rata kelasnya. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Nah, pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai dengan fasenya. Jadi ini sudah memenuhi materi prasyarat. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Jadi nanti kalau ini dikaitkan dengan modul ajar, maka harus kita buat kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan guru kepada anak-anak kita yang masih belum memenuhi materi prasyarat ini. Kemudian kelompok yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi ini sudah boleh dia sudah di atas rata-rata, maka proses pembelajarannya sifatnya sudah pengayaan. Nah, maka nanti di dalam satu kelas itu ketika guru melaksanakan proses pembelajaran dengan mengetahui tes diagnostik kognitif ini,
guru akan membuat modul ajar, di modul ajar tindakan-tindakan yang harus dilakukan kepada peserta didik yang masih di bawah rata-rata atau belum memenuhi materi prasyarat, kemudian yang sudah normal atau memenuhi materi rata-rata, dan juga melampaui materi rata-rata. Nah, jadi tidak harus dibuat 3 modul, tetapi tindakan-tindakan pendekatan yang diberikan guru perlu dituliskan di dalam modul tersebut. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Tingkat kompetensi yang diharapkan adalah tertuang di dalam tujuan pembelajaran yang kita rumuskan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, itulah yang berkaitan dengan asesmen diagnostik non-kognitif maupun asesmen diagnostik kognitif. Sekarang kita masuk kepada asesmen formatif. Asesmen formatif ini merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Di awal ini sudah kita bahas tadi, ini merupakan penilaian selama proses pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi sebagai membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Nah, berbagai macam jenis asesmen formatif ini yang diberikan ketika proses pembelajaran, boleh berupa refleksi, yaitu melatih siswa untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan berbagai cara mereka dapat memperbaiki diri. Nah, ini bisa diberikan melalui instrumen atau bisa melalui pertanyaan yang sudah direncanakan oleh guru. Kemudian ada esai, itu mengasah keterampilan menulis akademis siswa, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Ini bisa juga ketika membuat laporan hasil pekerjaan, kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan analisis oleh siswa. Jadi asesmen secara tertulis formatif, boleh refleksi, boleh esai, boleh lagi jurnal. Nah, jurnal ini juga melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Jurnal ini Bapak dan Ibu bisa dibuat tersendiri oleh guru, dibuat formatnya, atau siswa itu langsung membuat jurnalnya dalam buku 40 lembar umpama, sehingga dibuatlah di situ hal-hal yang harus dituliskan oleh siswa tersebut. Ini juga menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Jadi saat-saat tertentu jurnal ini harus kita periksa dan ini menjadi bagian dari penilaian formatif. Kemudian penilaian formatif juga bisa dilakukan dengan poster. Ini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara yang semenarik mungkin. Nah, yang kelima ini yang sangat banyak kita lakukan, bentuk tertulis, kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, bisa menerapkan umpan balik, menjodohkan benar salah, pilihan ganda, uraian, dan sebagainya, hubungan sebab akibat. Nah, ini sangat banyak ragamnya.
Artinya apa di sini? Kalau kita lihat selama ini kita lebih cenderung melakukan tes formatif itu hanya melalui PR penugasan, kemudian ada lagi misalnya essay, uraian, kemudian pilihan ganda, isian singkat, itu saja. Nah sekarang pilihan kita sangat banyak tadi, bisa refleksi, bisa esai, bisa jurnal, bisa poster, tertulis dengan macam beragam macam. Nah itu mengenai tes formatif. Dan yang berkaitan dengan masih formatif, tetapi bentuknya tidak tertulis, bisa dilakukan melalui diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Ini juga bertujuan melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatik. Jadi di sini juga akan terlihat penanaman karakter, bagaimana mampu mendengarkan orang lain berbicara, kemudian bisa menahan diri dan sebagainya. Kemudian bisa melalui produk, membuat model misalnya miniatur 3 dimensi, diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain, mengembangkan kreativitas, kemudian menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Ini contoh-contoh yang tidak tertulis. Bisa juga melalui presentasi terhadap tugas-tugas mereka, di mana mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi, dan sebagainya. Kemudian ada tes tidak tertulis itu lisan, kuis tanya jawab secara lisan, mengonfirmasi pemahaman murid, kemudian menerapkan pembalik. Bisa juga kita lihat dari drama, itu mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis. Nah, ini semua bisa dilakukan dalam mengambil nilai formatif, baik bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan, lakukan setelah selesai satu tujuan pembelajaran, kemudian tentukan jenis tes yang sesuai, apakah itu tertulis atau tidak tertulis. Kalau tertulis tadi, apakah itu refleksi, jurnal, dan sebagainya. Kalau tidak tertulis, apakah itu melalui drama, produk, dan sebagainya. Kemudian lakukan pembobotan terhadap soal menurut tingkat kesulitan soal. Nah, ini untuk bagaimana kita menilai apa yang seharusnya kita nilai, dan juga betul-betul kita nilai menurut proporsi soal yang kita berikan. Nah, itu Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan asesmen formatif. Yang terakhir adalah asesmen sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, ini anggapan murid kita selama ini. Sekarang tidak, bahkan kita menyarankan bahwa asesmen formatiflah yang menjadi fokus kita ketika kita melakukan atau siswa sudah melakukan proses yang baik, kita yakin hasilnya suatu saat itu akan baik. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, jadi tidak hampir sama juga dengan fungsinya tes formatif tadi. Nah, ini jenis asesmen formatif tadi sama dengan jenis asesmen formatif. Ada yang tertulis, ada yang tertulis. Nah, tadi penjelasannya sama. Yang tertulis bisa refleksi, bisa esai, bisa jurnal, bisa poster, bisa tertulis. Tertulis tadi sangat banyak, bisa uraian, bisa pilihan ganda, bisa benar salah, bisa menjodohkan, bisa sebab akibat, bisa 1, 2, 3 benar, ya dan sebagainya.
Kemudian tidak tertulis bisa melalui diskusi kelas, bisa produk, bisa melalui presentasi, bisa tes lisan, bisa drama, dan lain-lain. Artinya sangat banyak jenis tes atau jenis asesmen yang bisa kita lakukan untuk melihat perkembangan anak ini dalam menguasai, dalam mencapai kompetensi yang sudah kita rumuskan. Jadi disarankan kepada kita Bapak dan Ibu, kita tidak lagi fokus hanya satu jenis tes yaitu pilihan ganda, tetapi mari kita coba dengan berbagai cara, dengan beragam, sehingga betul-betul potensi anak kita ini bisa kita ukur menurut semestinya. Nah, dari refleksi itu sangat bagus sekali akan terlihat bagaimana anak-anak ini memaknai sebuah pelajaran itu, di mana lagi yang perlu eh, kelemahannya dan kekuatannya apa saja, sehingga guru mengetahui informasi dan melalui itu nanti akan bisa diberikan tindakan-tindakan yang lebih baik untuk berikutnya. Nah, perlu diperhatikan pada asesmen sumatif, lakukan setelah selesai lebih dari satu tujuan pembelajaran. Nah, kalau asesmen formatif, takarannya tadi satu tujuan pembelajaran, kemudian lebih dari satu tujuan pembelajaran masuk kategori subsumatif. Atau kalau keseluruhan di akhir semester kita sebut dengan asesmen sumatif. Nah, tentukan jenis tes yang sesuai, kemudian lakukan pembobotan terhadap soal menurut tingkat kesulitan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian Bapak dan Ibu mengenai asesmen diagnostik maupun diagnostik non-kognitif dan kognitif, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mudah-mudahan untuk asesmen ini masih bagian pertama, akan kita lanjutkan nanti di bagian kedua, bagaimana kita membuat instrumennya. Yang harus kita pahami betul adalah paradigma di dalam asesmen itu sendiri. Tadi sudah kita jelaskan ada asesmen as learning, asesmen for learning, ini menjadi fokus kita. Sedangkan asesmen of learning, walaupun penting atau berpengaruh, akan tetapi fokus kita atau yang terkait betul dengan proses pembelajaran itu adalah asesmen as learning dan asesmen for learning. Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga sehat dan bisa kita lanjutkan untuk melihat, mempelajari video-video berikutnya mengenai penilaian.